Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kasih Sayang Palsu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So, just try keep up with me. Oh ya, salam kenal Nek. Aku Intan. Ini yang di belakang ibuku namanya Fitri. Ucap Intan memperkenalkan diri. Salam kenal semuanya, ucap Fitri memberi salam. Iya, salam kenal juga, saut mereka kompak. Mereka berlima mengobrol dengan sangat serius untuk menentukan rencana kedepannya seperti apa. Di tengah keseriusan perbincangan mereka, tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk di ponsel Panji. Tring. Target ada di rumahku. Mau diapain ini? Secarik pesan singkat yang dikirim Randy untuk Panji. Jagain dulu, jangan sampai kabur. Blokir semua situs web yang menyebarkan foto dan video Amanda. Beri ancaman juga sekalian bagi yang belum menghapusnya di galeri. Balas Panji. Siap bos, aman, balas Randy. Mereka pun melanjutkan perbincangannya lagi sambil menunggu Amanda ditangani. Loh, ada apa ini? Kenapa pada marah-marah ke aku? Gumam mereka bertanya-tanya. Ia mendapat spam chat dari para customernya. Mereka komplain karena tidak bisa membuka linknya lagi. Dentingan notifikasi pesan di ponsel Rika tiada hentinya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mau uangnya kembali karena belum melihat linknya sudah tak bisa dibuka. Randy! Pekik Rika memanggilnya. Tak ada sautan apapun dari Randy. Rasain, enak kan rasanya? Gumam Randy yang berada di luar rumah. Ternyata setelah mengeblok semua situs webnya, Randy mengemasi pakaiannya lalu ia segera pergi meninggalkan rumah itu. Tak lupa pula ia kunci rumah dengan gerbangnya berkali-kali lipat. Bahkan Randy sampai mengaktifkan gerbang kawat listrik di rumahnya supaya Rika tak bisa keluar dengan bebas dari rumah Randy. Randy pulang ke rumah orang tuanya yang dekat dengan sungai. Ia sengaja tak memberitahu orang tuanya jika dia akan pulang. Sebelum pulang ke rumah, ia membeli berbagai macam makanan dan jumlah yang sangat banyak. Ia sampai di rumahnya pada pukul 7 malam. Tok tok tok. Sebentar, sautnya dari dalam. Pak Ahmad membukakan pintu. Betapa terkejutnya ia saat melihat anaknya pulang. Hei anakku, panggil Pak Ahmad. Ia langsung memeluk erat putra kesayangannya. Bapak, saut Randy yang membalas pelukan ayahnya juga. Kenapa kamu gak ngabarin kalau mau pulang sih? Ucap Pak Ahmad kesal dengan putranya. Gimana mau ngabarin? Kan ponsel bapak rusak, saut Randy. Oh iya ya, ya udah ayo masuk kita makan bersama yuk langsung, ajak Pak Ahmad. Iya Pak, ini Randy juga bawain banyak makanan, ucap Randy. Pas banget di sini juga lagi ada tamu. Bapak ngerasa gak enak gak bisa kasih mereka makan enak, saut Pak Ahmad. Tamu? Siapa Pak malam-malam gini bertamu? Tanya Randy kebingungan. Ayo masuk aja, ajak Pak Ahmad. Loh, kayak kenal deh. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Batin Randy yang melihatnya dari belakang. Nak, kenalin ini Randy putra kesayangan bapak, ucap Pak Ahmad mengenalkan Randy ke sepasang suami istri itu. Loh, Pak Andi, Bu Lestari, kok kalian ada di sini? Pekik Randy terkejut karena kabarnya mereka dikabarkan meninggal dunia karena tak meninggalkan jejak apapun di hari terakhir kecelakaannya. Randy ya, teman Panji? Tanya Andi yang sama terkejutnya. Iya Pak, saya Randy, jawab Randy. Loh, kamu kenal mereka nak? Tanya Pak Ahmad bingung. Kenal Pak, mereka pemilik perusahaan ternama di kota ini,
Kebetulan Randy punya teman yang kerja di perusahaan mereka. Randy juga biasa dimintai bantuan sama mereka buat ngeretas data penyusup. Jawab Randy menjelaskan. Ya, gak tahu nah, bapak gak paham. Ya udah yuk, lanjut lagi makannya, baru nanti ngobrol, ajak Pak Ahmad. Setelah mereka selesai makan, Pak Ahmad dan Lestari tidur terlebih dahulu, sedangkan Andi dan Randy mengobrol di ruang tamu. Pak, gimana ceritanya kok bisa sampai di sini? Bukannya kalian? Tanya Randy yang terpotong. Iya, saya dan keluarga memang kecelakaan. Tapi pas itu hanya saya dan istri saya yang jatuh ke sungai. Sedangkan Amanda dia aman. Karena saat itu arusnya deras, jadi saya sama Lestari ke bawah arus sampai pada akhirnya Lestari kelelahan dan saya harus terus membawanya berenang sampai ke daratan. Tapi sialnya arusnya masih sangat kencang, jadi agak susah untuk menepi. Dan pada saat itu saya bisa membawa ke tepi sungai sampai di daratan. Saya pingsan di samping istri saya. Tapi pas bangun, tiba-tiba ada di dalam rumah ini. Saya beruntung dan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena udah nyelamatin nyawa istri dan saya. Kalau tidak ada Bapak mungkin kita sudah gak ada. Nah, sudah beberapa bulan saya di sini ikut kerja serabutan biar dapat uang. Soalnya barang berharganya di dalam mobil. Gak tahu masih ada apa enggak. Sambil kumpulin uang juga buat pulang ke rumah. Ya, saya rindu sekali dengan anak semata wayang saya. Semoga dia baik-baik saja di sana, ucap Andi bercerita panjang lebar. Dek. Randy merasa bersalah mendengar kalimat Andi yang terakhir. Karena tersebarnya foto dan video Amanda ada campur tangan Randy, meski ia hanya membuatkan websitenya saja. Saya bakalan bantu Bapak pulang ke rumah, tapi gak sekarang Pak, ucap Randy. Iya, kapanpun itu saya siap menunggunya. Makasih ya, kalian semua orang baik, ucap Andi sambil menepuk pundak Randy. Keesokan paginya, Randy mendapat kabar jika Amanda terus memanggil kedua orang tuanya. Mau tidak mau Randy segera mempersiapkan barang bawaannya. Ia memberitahu kepada ayah dan orang tua Amanda. Tetapi Randy tak memberitahu akan ke rumah sakit. Randy mengendarai mobil itu dengan kecepatan sedang. Untung saja jalanan lancar, jadi tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di rumah sakit, mereka kebingungan karena ternyata orang tua Amanda masih hidup. Ada apa ini, Ren? Panji? Kenapa pada di sini? Tanya Andi. Silakan Pak, masuk aja ke dalam. Jawab Panji memberinya jalan untuk masuk ke ruang inap putrinya. Astaga, Amanda! Pekik mereka. Andi dan Lestari panik. Ia langsung mendekap tubuh Amanda yang terbaring lemah di atas berangkar. Amanda, sayang, bangun nak. Mama sama Papa di sini. Ucap Lestari dengan suaranya yang terdengar gemetar. Amanda, bangun. Putri kecil harus tetap sehat, kuat. Masa lama gini sih? Bangun nak. Katanya mau jadi wanita kuat kayak Mama. Ayo bangun. Ucap Andi. Bangun sayang. Kamu masih sayang Mama sama Papa kan nak? Kalau sayang bangun ya nak. Jangan tinggalin kita. Maaf kalau Mama sama Papa udah ninggalin kamu sendirian lama. Mama bakal ceritain semuanya kalau kamu bangun ya nak. Gak apa-apa kalau kamu marah sama kita. Yang penting kamu bangun dulu yuk nak. Jangan tidur terus. Ucap Lestari, tubuhnya terasa lemas melihat anaknya terbaring di atas berangkar. Semua yang melihatnya pun ikut merasakan sedih. Mama, Papa, panggil Amanda dengan suara pelan. Ya nak, kita di sini, saut Andi. Tante Rika, ucap Amanda. Kenapa nak? Ada apa dengannya? Tanya Lestari dengan bingung. Jahat, jawab Amanda yang terdengar lemah. Maksudnya? Aku sayang kalian. I love you, Ma.
Pak. Ucap Amanda terbatas sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Trit. Alat mendeteksi jantung itu pun bergaris lurus. Manda! Bekik orang tua Amanda dengan kompak. Jeritanya terdengar pilu. Tak hanya orang tua Amanda yang menangis, tetapi Intan, Fitri, Bitija, Alek, Panji dan Randy juga ikut meneteskan air matanya. Bitija memanggil dokter untuk segera datang ke ruangan itu. Ternyata kematian Amanda karena kehabisan nafas dan ada pembuluh darah di otak yang pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap dokter itu. Tidak. Pekik Lestari, lalu setelahnya ia pun langsung pingsan. Malam harinya, suara siren polisi mendekat ke rumah Randy. Rika yang masih tertidur nyenyak pun panik saat mendengarnya. Aduh, gawat. Ada polisi lagi. Mau ngumpet di mana nih aku? Ucap Rika dengan panik. Saat Rika hendak berlari ke pintu belakang, ia sudah ditodong pistol di belakang kepalanya. Berhenti, atau Anda akan saya tembak. Pekik polisi itu. Sontak Rika langsung mematung di tempatnya. Ia hanya bisa pasrah saat para polisi itu mengepung lalu membawanya ke Polres. Rika tertangkap atas kasus pembunuhan, penggelapan dana, pelecehan, dan pencemaran nama baik karena bukti yang mengarah kepadanya sangat kuat, dan ia dipenjara selama seumur hidup. Dan saat di penjara pun Rika hanya diam. Konon kata ahli psikolog, Rika telah mengalami depresi saat dikurung di rumah Randy. Keesokan paginya, proses pemakaman Amanda berjalan dengan lancar. Barang-barang yang ada di rumah Rika sudah berhasil dipindahkan ke rumah sebelumnya. Saat Lestari memeluk tas kesayangan anaknya, ia tak sengaja melecari kertas yang bertuliskan alamat tempat tinggal seseorang. Lestari meminta asisten dan supir pribadinya itu untuk menjemput ibu-ibu sesuai dengan alamat tadi. Berkat kebaikannya, Bu Fatima mendapat tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya. Lestari memintanya untuk tinggal di rumah bersamanya. Tak hanya Bu Fatima, tetapi Pak Ahmad dan Randy juga diminta untuk tinggal di rumahnya. Sedangkan Bitija, ia kembali ke rumahnya semula dan tinggal bersama anak dan cucunya. 1 tahun kemudian, keadaan keluarga Andi dan Lestari sudah membaik. Mereka sudah mengikhlaskannya dan berusaha berdamai dengan keadaan. Kini usahanya pun semakin berkembang pesat dan ia juga memiliki banyak cabang di daerah lain. Randy dan Panji pun menjadi pewaris perusahaan, karena hanya mereka lah yang bisa dipercaya. Sebab Andi dan Lestari tak memiliki keturunan lagi. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke, ceritanya selesai. Ini cerita lagi-lagi diangkat dari kisah nyata. Tentu kejadian ini pernah terjadi. Ya seperti inilah kalau kisah nyata, agak menggantung dan terlalu banyak clue dan ya tidak bisa kita bicarakan secara terang-terangan. Ya takutnya membuka aib seseorang. Ya cukup dijadikan pelajaran dan inspirasi saja buat kita. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.